Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham dividen 28% terbesar di Indonesia. Bukan saham gorengan, cetak laba 5,8 triliun dan aset 69 triliun. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Saham yang akan dibahas ini merupakan saham yang punya dividen yield terbesar di Indonesia, khususnya sampai video ini dibuat. Dengan harga saham Rp6.300, total dividen yang dibagi sekitar Rp1.748. Artinya, dividen yield yang ditawarkan sekitar 28% setahun. Luar biasa bukan? Tidak hanya itu, saham ini bukanlah saham gorengan atau perusahaan kecil. Mereka mampu menghasilkan laba sebesar 5,80 triliun dan punya aset sebanyak 69 triliun. Sekarang, saya mau bahas laporan keuangan triwulan 3 2021 saham ini. Berhubung laporan keuangan terbarunya sudah terbit, mari kita lihat perkembangan kinerjanya. Oh iya, di akhir video, saya akan memberikan kesimpulan dari analisa yang dilakukan. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Namun seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. ISAT punya aset 69,84 triliun di tahun 2021, sedangkan di tahun 2020 asetnya berjumlah 62,77 triliun. Artinya aset perusahaan naik 7,07 triliun atau 11,26% dalam satu tahun ini. Sekarang mari kita analisa lebih jauh. Dari total aset 69,84 triliun, perusahaan punya aset tetap sebanyak 45,48 triliun. Artinya 65,12% aset perusahaan berada dalam bentuk aset tetap. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 1,04 triliun atau 2,24%. Selain aset tetap, ada juga kas dan setara kas. Dari total aset 69,84 triliun, perusahaan punya kas dan setara kas sebanyak 11,01 triliun. Artinya 15,76% aset perusahaan berada dalam bentuk kas dan setara kas. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 9,23 triliun atau 518,54%. Kedua, liabilitas. ISAT punya liabilitas 51,02 triliun sampai triwulan 3 2021, sedangkan di tahun 2020 liabilitasnya berjumlah 49,86 triliun. Artinya, hutang perusahaan naik 1,16 triliun atau 2,33% dalam satu tahun ini. Nah, dari total liabilitas 51,02 triliun, perusahaan punya liabilitas sewa sebanyak 13,26 triliun. Artinya, 26,97% hutang perusahaan berada dalam bentuk liabilitas sewa. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 4,19 triliun atau 43,78%. Selain liabilitas sewa, ada juga utang pengadaan. Dari total liabilitas 51,02 triliun, perusahaan punya utang pengadaan sebanyak 9,36 triliun. Artinya, 18,35% total hutang perusahaan berada dalam bentuk utang pengadaan. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini naik 0,29 triliun atau 3,20%. Ketiga, ekuitas. ISAT punya ekuitas 17,73 triliun sampai triwulan 3 2021. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 11,87 triliun, berarti ekuitas perusahaan naik 5,86 triliun atau 49,37%. Dari total ekuitas 17,73 triliun, perusahaan punya saldo laba belum dicadangkan sebanyak 15,11 triliun. Artinya, 85,22% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk saldo laba belum dicadangkan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 5,82 triliun atau 62,65%. Keempat, pendapatan. ISAT punya pendapatan 23,05 triliun sampai triwulan 3 2021, sedangkan di tahun 2020 pendapatannya berjumlah 20,59 triliun. Berarti pendapatan perusahaan ini naik 2,46 triliun atau 11,95% dalam satu tahun terakhir. Kelima, biaya pokok pendapatan. ISAT punya biaya pokok penjualan sebanyak 14,97 triliun, sedangkan di tahun 2020 biayanya berjumlah 18,83 triliun. Berarti biaya pokok pendapatan turun 3,86 triliun atau 20,50% dalam satu tahun terakhir. Keenam, laba. ISAT mampu menghasilkan laba sebanyak 5,8 triliun.
Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 0,45 triliun, berarti laba perusahaan naik 6,25 triliun atau 1.388% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. ISAT punya ROE 43,60% dengan NPM 25,16%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 287%. Dengan kenaikan laba yang sangat besar, membuat rasio keuangan ISAT menjadi sangat baik. Tapi harus diingat bahwa dari komposisi utang, perusahaan ini punya utang yang sangat besar. Artinya, kamu harus siap menghadapi resiko yang lebih besar juga. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 4,32 kali dan PBV 1,88 kali. Valuasi PER menjadi rendah karena terjadi kenaikan laba yang besar. Tapi dari angka PBV sebenarnya ISAT sudah cukup mahal, di mana hampir menyentuh angka 2 kali. Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya. 1. Total aset naik karena saldo kas yang bertambah. 2. Kenaikan liabilitas berasal dari liabilitas sewa yang semakin besar. 3. Ekuitas naik karena saldo laba yang bertambah. 4. Laba naik signifikan karena pendapatannya naik dan biaya yang berkurang. 5. Rasio keuangan sangat baik, tapi utang perusahaan ini sangat besar. 6. Valuasi PER masih menarik, tapi PBV-nya sudah cukup tinggi. Demikian analisis singkat saham ISAT berdasarkan laporan keuangan triwulan 3 2021. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Thank you.